Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Ida Mariama, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Serang. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pra-observasi untuk supervisi akademik yang nantinya akan dibantu oleh rekan saya Ibu Wati dari SMP Negeri 8 Kota Serang. Halo Bu Wati, silakan Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Rohmawati, saya mengajar kelas 9 mata pelajaran matematika. Sudah bisa kita mulai ya Bu ya? Ya, Bagaimana kabar Ibu hari ini? alhamdulillah baik Frida. Alhamdulillah ya Bu, kita masih dipertemukan kembali pada hari ini dan sesuai rencana besok kita akan melakukan supervisi akademik. Jadi kegiatannya besok itu saya akan masuk ke kelas Ibu ketika Ibu sedang melaksanakan pembelajaran atau Ibu sedang mengajar di kelas yang rencananya di kelas 9 ya Bu? Ya, Bu. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan besok, kita ngobrol dulu Bu tentang apa saja yang harus dipersiapkan untuk besok. Begini Frida, tujuan dari dialog saya dengan Ibu pada siang hari ini, yaitu saya ingin berdiskusi terutama persiapan kegiatan supervisi akademik besok agar dapat berjalan dengan baik. Yaudah Bu Wati, kalau begitu, bagaimana untuk besok? Apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Bu Wati? Untuk pembelajaran saya sudah menyiapkan RPP, kemudian media pembelajaran sudah dibuat juga. Materi apa ya Bu untuk besok diajarkan kepada anak-anak? Saya akan mengajarkan kepada siswa itu tentang luas permukaan tabung. Saya juga akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Itu pembaharuan sekali ya Bu, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang saya ingin tanyakan lebih lanjut, dalam pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana Bu Wati mengelompokkan siswa-siswanya? Saya mengelompokkan siswanya berdasarkan gaya belajar Bu. Nah, nanti akan ada tiga kelompok gaya belajar, yaitu kelompok auditori, visual, dan kinestetik. Oh, jadi pengelompokannya berdasarkan gaya belajar ya Bu ya? Iya. Nah, teknik apa Bu yang akan Ibu Wati lakukan dalam pengelompokan siswa berdasarkan gaya belajar tersebut? Saya menggunakan tes diagnostik awal non-kognitif. Nah, berupa soal pilihan ganda dengan pilihan A, B, dan C. Oh, jadi rencananya Bu Wati akan sebelum pembelajaran dimulai, siswanya akan dites dulu ya, menggunakan soal diagnostik non-kognitif. Nah, setelah melaksanakan tes nih, bagaimana Bu Wati membuat analisis hasil jawaban siswa tersebut? Jadi siswa yang banyak menjawab pilihan A maka akan masuk ke dalam kelompok visual. Nah, siswa yang banyak menjawab pilihan B maka akan masuk ke dalam kelompok auditori. Ya. Dan siswa yang banyak menjawab pilihan C maka akan masuk ke dalam kelompok kinestetik. Kemudian pada kegiatan intinya nanti saya akan menggunakan metode problem based learning dan kegiatan akhirnya berupa evaluasi. Jadi itu gambaran langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan Bu Wati laksanakan besok hari ya? Iya, Bu. Terus setelah tadi Bu Wati menyampaikan langkah-langkah pembelajaran, kira-kira nanti dalam proses pembelajaran ada tidak terpikirkan tidak Bu ya kendala atau masalah yang mungkin akan muncul? Ada Bu. Nah, kira-kira apa Bu? Ada anak yang masih rame sendiri kalau sedang pembelajaran. Oh, berarti itu masalahnya tentang pengkondisian kelas ya Bu ya? Betul Bu. Kemudian ada lagi, yaitu saya khawatir tidak bisa mengelola ketiga kelompok siswa yang berdasarkan gaya belajar. Oh, jadi Bu nih, dari kemungkinan permasalahan yang akan muncul yang Bu Wati sebutkan tadi, kira-kira apa nih rencana tindak lanjut Bu Wati untuk mengatasi masalah tersebut yang kemungkinan akan muncul di pembelajaran besok? Untuk mengalihkan perhatian anak-anak agar bisa fokus untuk pembelajaran, saya akan membuat media pembelajaran yang menarik. Kemudian untuk mengkondisikan ketiga kelompok berdasarkan gaya belajar, saya akan menyediakan bahan ajar yang bervariasi, tentunya yang disesuaikan dengan kebutuhan atau gaya belajar masing-masing kelompok. Nah, Bu Wati, kalau boleh tahu, bisakah Bu Wati sebutkan media apa yang akan Bu Wati persiapkan untuk masing-masing kelompok tersebut, yaitu untuk kelompok auditori, visual, dan kinestetik? Nah, untuk kelompok dengan gaya belajar visual, siswa akan mengamati poster atau gambar tentang luas permukaan tabung. Untuk kelompok dengan gaya belajar auditori, siswa akan mengamati video tentang luas permukaan tabung. Dan untuk kelompok dengan gaya belajar kinestetik, siswa akan mengamati bangun ruang tabung dan lingkungan sekitar tentang luas permukaan tabung.
Saya senang sekali mendengarnya Bu Ati. Kalau Bu Ati lihat dari penjelasan Bu Ati itu sudah dipersiapkan ya Bu ya. Nah, dari kegiatan berdialog kali ini Bu, mudah-mudahan besok supervisi akademiknya dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terus proses pembelajaran juga akan berjalan lancar sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Nah, untuk pertanyaan terakhir dari saya untuk Bu Ati, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Ati lakukan sebelum kegiatan supervisi besok? Komitmen saya yaitu untuk kegiatan pembelajaran besok, saya akan mempersiapkan terlebih dahulu segala keperluannya semaksimal mungkin, Bu. Baiklah Bu Ati, semoga sukses selalu, persiapannya cukup matang ini, sampai berjumpa besok dalam kegiatan supervisi. Kebetulan saya masih ada kegiatan, dialog kali ini dicukupkan sekian. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan untuk KM memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dalam hati dimulai. Selesai. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ibu akan absen dulu untuk hari ini. Untuk sekretaris hari ini ada yang tidak hadir nggak? Hadir semua. Alhamdulillah hari ini kita semua hadir ya. Jadi baik, sekarang Ibu mau tanya pelajaran minggu lalu. Pengertian dari tabung, coba. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu pengertian dari tabung? Tabung adalah bangunan sebentuk yang dibentuk dari bangunan nyala sebagai alat untuk dan banyak sebagai jenis. Ya, tepuk tangan untuk Naura. Oke, jadi tabung itu tadi bahwa bangun ruang sisi lengkung yang terbentuk dari dua unsur-unsur dari tabung. Silakan Dika. Unsur-unsur tabung terdiri dari tutup, diameter, selimut, tinggi, alas, dan jari-jari. Oke, betul ya apa yang dikatakan Andika bahwa unsur-unsur dari tabung itu adalah ada jari-jari, diameter, alas, tutup, dan selimut. Oke, selanjutnya siapa yang masih ingat jaring-jaring tabung? Silakan Iqbal. Kita akan mempelajari luas permukaan tabung. Kalian tenang. Silahkan tangannya ke bawahkan. Menunduk. Dengarkan musiknya. Tarik napas. Keluarkan. Oke. Tenangkan pikirannya. Relax. Sudah tenang? Baik, cukup. Kembali ke depan mukanya. Baik, sekarang kalian sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang Ibu tanya yang bagian visual, mana bagian visual? Ayo angkat tangan. Oke, terima kasih. Bagian kinestetik. Ayo yang semangat. Auditory. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk yang auditory, silakan pelajari di sini. Ya, sok. Ya. Untuk visual untuk kelompok sebelah sini silakan pelajari yang ini gambar sebelah sini. Kalau yang kelompok yang kedua ke sana, ya semuanya aja kelompok ke sana. Lihat, diperhatikan. Pegang-pegang, dilihat-lihat, diperhatikan.
Nah, ini coba selimut yang mana tunjukkan. Nah ya, kalau sebelah sininya mana selimut? Nah iya, kalau jari-jari yang mana? Oke, diameter. Oke, yang kamu pegang. Oh, itu. Tunjukkan yang alas yang mana? Ya, kalau tutup. Oke, Purwati, mana yang selimut? Tunjukin. Oke. Sok, lihat, pegang. Dan ini. Nah, yang sebagai alas yang mana alas? Tunjukin. Ya, tutup tabung. Tutup. Ya, kalau selimut yang mana? Selimut. Yang selimut. Nah, ini. Ya. Ada masalah nggak videonya? Cukup jelas, oke. Setelah kalian mempelajari materi, baik Ibu akan bagikan LKPD, diskusikan ke kelompok masing-masing ya. Anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Baik, kalau sudah, kalian maju mempresentasikan hasilnya masing-masing ya. Setiap kelompok maju satu-satu. Baik, kelompok mana yang siap maju? Yang pertama. Ayo, tunjuk tangan. Yuk, kelompok dari Purwati. So. Anak-anak sudah paham materi hari ini? Sudah. Baik, kalau sudah paham, kita simpulkan untuk materi hari ini. Jadi, luas permukaan tabung sama dengan L dan huruf R tambah T. Apa yang sudah kamu pahami dari pembelajaran hari ini? Oke. Bagaimana, ada yang masih kurang kamu pahami? Sudah paham semua? Baik. Apa kesanmu terhadap pembelajaran hari ini? Coba kelompok. Baik, kelompok sini. Untuk pertemuan berikutnya, itu adalah kita akan mempelajari volume tabung. Nah, untuk belajar hari ini cukup sekian. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ati. Waalaikumsalam, selamat siang Bida. Bu, alhamdulillah ya kemarin hari Jumat saya sudah melakukan supervisi akademik di kelas Bu Ati dan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya Bu, alhamdulillah. Nah, terus bagaimana perasaan Ibu setelah kemarin dilaksanakan supervisi di kelas oleh saya? Awalnya saya merasa grogi ketika ada tidak di kelas, tapi hanya di awal pembelajaran saja. Tapi setelah pembelajaran saya sangat merasa enjoy karena berdiskusi dengan anak-anak. Baik Bu, hari ini Bu kita berdiskusi lagi ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi hari ini saya hanya akan berdialog dengan Ibu tentang permasalahan yang ditemukan kemarin selama kegiatan pembelajaran menggunakan apa Bu kemarin strategi apa? PDL. Diferensiasi. Ya, berdiferensiasi sudah Bu Ati coba ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, apakah pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan RPP yang dibuat oleh Ibu Ati? Untuk pembelajaran sudah sesuai dengan RPP dari kegiatan awal sampai dengan akhir. Nah, anak-anak pun merasa antusias ketika diberi pembelajaran yang berbeda antar masing-masing kelompok. Menurut apa yang membuat siswa merasa antusias atau senang? Mungkin karena medianya berbeda-beda itu. Yang satu laptop, yang satu ngelihat poster, yang satu langsung pegang alat peraga. Jadi karena berbeda-beda itu anak-anak antusias. Iya. Mungkin karena media pembelajarannya yang Ibu Ati siapkan cukup menarik ya untuk siswa begitu. Iya. Nah, selanjutnya Bu, apakah selama proses pembelajaran yang dilaksanakan kemarin itu Bu Ati mendapatkan kendala atau permasalahan? Ada Bu. Ada. Saya sempat kesulitan untuk mengkondisikan anak pada anak kelompok visual. Kenapa itu Bu?
Coba bisa bercerita. Karena poster yang saya tempel di dinding tidak sesuai dengan jumlah siswa. Jadi ada beberapa siswa yang saling berebut gitu melihat posternya. Oh, yang kemarin itu hanya ada di satu pojokan depan dan satu pojokan belakang ya, terlihat anaknya berkumpul ya. Iya, berkumpul. Jadi agak gaduh ya di kelas. Oh, berarti itu kendala yang ditemui selama proses pembelajaran ya Bu ya. Iya. Ternyata apa yang sudah Buati rencanakan di dalam RPP tersebut ketika pelaksanaan masih ada saja ya Bu ya. Iya, masih ada itu. kendala. Contohnya salah satunya Itu. Ada lagi yang lain Bu? Yang itu Bu yang kemarin apa? Anak yang menggunakan tabung sepertinya merasa kesulitan tidak ketika di atas meja. Oh ya, karena itu mungkin sempit kali, kurang apa ya? Mejanya. Jadi karena tempatnya sempit, jadi ganti-gantiannya itu agak sulit ya anak-anak yang kira-kira rencana. Jadi karena ada media ya kemarin tuh apa sih, tabung dengan jaring-jaring tabung, terus anaknya berkelompok ya, sehingga tidak nyaman karena mejanya sempit. Nah, kira-kira rencana yang akan dilakukan Buati apa tuh ketika mendapatkan kendala seperti itu? Rencananya nanti saya akan mempersiapkan media pembelajaran yang lebih maksimal lagi. Nah, disesuaikan dengan jumlah siswa kelompok agar siswa tidak berebut lagi. Terus kira-kira kalau kendalanya meja tulis tuh, ada ide lain nggak dari Buati? Mungkin untuk kelompok kinestetik saya akan mengarahkan siswa belajar di sekitar lingkungan di sekolah. Jadi agar mereka lebih bisa mengeksplor kemampuannya juga. Jadi di luar, berarti bukan di dalam kelas. Bukan di dalam kelas gitu ya. Kelas. Untuk kelompok yang kinestetik ya. itu rencana Buati ke depannya. Wah, luar biasa nih ide Buati ya. Sehingga anak tidak terfokus di dalam ruangan. Tapi tentunya Buati mengontrol juga tidak nanti ketika anaknya diarahkan belajar di luar. Iya, di luar. Jadi nanti bergantian aja. Nanti saya memantaunya bergantian. Bagus ya, luar biasa Buati. Semoga kedepannya ide Buati itu dapat diterapkan ya Bu ya. Iya, insyaallah. Pembicaraan hari ini cukup seru Bu, berbagi pengalaman ketika Buati pertama kali menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Buati juga saya sudah melakukan supervisi dan Buati menemukan kendala. Alhamdulillah Buati juga sudah menemukan solusi atau rencana kedepannya untuk kasus yang seperti tadi Buati ungkap. Nah, sekarang kira-kira komitmen apa nih ke depannya yang akan Buati laksanakan setelah kemarin mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Komitmen saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan membuat media pembelajaran yang menarik agar siswa lebih antusias lagi. Nah, selain itu juga saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang lain juga. Di kelas lain, jangan satu kelas itu aja gitu. Kemarin itu di kelas 9F ya? 9F. Wah, hebat nih Buati. Terima kasih Buati atas kerjasamanya. Semoga apa yang sudah direncanakan Buati dapat diterapkan ke depannya itu di pembelajaran kelas yang lainnya selain 9F. Terima kasih atas dialog hari ini. Sukses selalu. Amin. Terima kasih atas waktunya. Ada yang tanyakan lagi nggak kita di dialog hari ini? Cukup ya Bu ya. Cukup puas. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.